1,625 yards. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Our Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film shooter yang sekarang masuk ke episode kelima. Yang belum nonton dari awal silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke film. Semongko. Previously on Shooter. This is bullshit. Can you just let it go? Inside the government, so we partners. Film dibuka dengan memperlihatkan Bob yang kembali bertemu dengan Julie, istrinya. Di sana Julie memberikannya sebuah iPad dan mereka sekarang berada di persembunyiannya Bob. Rencana yang sedang difikirkan Bob saat ini adalah pergi kembali ke tempat di mana Presiden Ukraina tewas ditembak. Bob harus menemukan peluru asli dari tembakan tersebut, karena peluru yang sebelumnya bukanlah peluru asli dari sniper tersebut. Tembakan yang berasal dari gudang kapal jaraknya 1.400 meter, dan berat dari peluru tersebut adalah 250 gram, yang itu artinya adalah peluru akan menukik dengan tajam ke arah bawah sebelum benar-benar menjebol tempurung kepala Presiden Ukraina. Dan saat Bob melihat mobil polisi yang melintas, Bob mencocokkan foto di iPad-nya yang ia menemukan mobil polisi dengan nomor seri 00916. Di kantor FBI, agen Memphis datang dengan membawa koper besar berisikan pakaiannya. Dan kemudian saat duduk di kursinya, ia menemukan sebuah bunga mawar merah. Saat Memphis tahu jika bunga itu dikirim dari Jack Pine, Memphis pun marah dan membuang bunga tersebut. Bob kemudian mengirim pesan dengan Memphis di mana ia bisa mendapatkan mobil polisi dengan nomor seri 00916. Dan di siang itu mobil yang dimaksud Bob masuk ke bengkel khusus kepolisian. Bob kemudian menyamar sebagai pegawai montir di bengkel ini. Di rumahnya, Johnson mendatangi Jack Pine dan menanyakan apa saja yang diketahui oleh Memphis dalam kasus ini. Jack Pine dengan nada sinis mengatakan jika itu hanya sedikit dan tidak seberapa. Dan Jack Pine akan melakukan hal lain sesuai perintah Misum untuk menutupi kejanggalan ini. Dan kemudian kita bisa melihat jika Bob mulai mencari keberadaan peluru yang bersarang di mobil polisi ini. Kemudian saat beberapa waktu mencari, Bob menemukan peluru yang menancap dan akan mencabutnya. Namun dari arah belakang pemilik rumah montir itu memergoki aksi Bob. Dan Bob yang tahu itu langsung mencabut peluru itu dan segera kabur dari tempat tersebut. Kemudian kita bisa melihat jika Bob menguji beberapa tembakan di sebuah lapangan yang salah satu tembakan tersebut menggunakan peluru tersebut. Selesai menguji peluru itu, Bob kemudian menemui Memphis di dalam mobilnya. Di sana ia akan mencari tahu di mana tempat yang membuat peluru polimer yang sudah membunuh Presiden Ukraina. Dan bahkan sekuat baja pun tembus dengan peluru tersebut. Bob bertanya kepada Memphis apakah dirinya memiliki teman dari ATF. Sedikit penjelasan dari Mbah Google bahwasanya ATF adalah Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Meledak, yakni sebuah organisasi penegak hukum khusus di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kemudian di lain sisi Jack Pine yang melihat catatan agen Memphis, dan setelah itu ia turun dari mobilnya dengan menyembunyikan senjatanya dan masuk ke restoran yang bernama Bagaraman. Memphis kemudian menelpon kenalannya di ATF yang bernama David. Di sana ia menjelaskan jika peluru yang ditemukan oleh Bob tersebut diproduksi oleh komplotan yang bernama Tree of Liberty. Sebagian anggota mereka adalah ex-militer yang bersenjata dan hidup bersembunyi di hutan Spokane.
dan ATF sudah mengawasi mereka dengan menggunakan drone sebagai bukti kejahatan mereka. Kemudian Johnson yang mendapat laporan dari kepala montir mendatangi tempat di mana Bob menyamar. Di sana ia mengatakan jika baru-baru ini ada karyawannya yang mirip sekali dengan Bob Lee Swagger. John kemudian memeriksa mobil polisi yang dimaksud dan menemukan jika ada sebuah lubang peluru, dan sekali lagi Johnson kalah cepat dari Bob Lee Swagger. Kemudian Memphis dan anak buahnya berusaha mencari bukti lain dengan mendatangi sebuah restoran orang Rusia yang tadi didatangi oleh Jack Pine. Setelah masuk, Memphis dan anak buahnya sangat terkejut karena orang di dalamnya sudah tewas semuanya. Memphis menduga jika ini adalah perbuatan si Jack Pine karena di setiap mayat yang tergeletak terdapat mawar merah, sama seperti mawar yang sebelumnya diberikan Jack Pine kepadanya. Johnson kemudian menemui ketua FBI di kantornya. Di sana ia mengatakan jika Memphis sedang menyelidiki kelompok bersenjata yang bernama Tree of Liberty, dan Johnson menginginkan data tersebut. Kemudian tanpa menunggu lama, Bob yang mengendarai motornya pergi ke hutan di mana kelompok Tree of Liberty bersembunyi. Dengan santuy Bob masuk ke kandang macan dan tentu saja disambut dengan acungan senjata oleh mereka. Kemudian tak lama setelahnya datang pimpinan mereka yang ternyata dia adalah veteran perang dan rekan Bob sendiri semasa menjadi seorang tentara. Ain't that right, Swagger? Dan untuk meyakinkan jika ini adalah Bob asli, maka mereka menguji seberapa tajam bidikan seorang Bob Lee Swagger. You're Bob Lee Swagger, all right? Dan kemudian Bob memberikan peluru yang diyakini berasal dari mereka. Di sebuah parkiran bawah tanah, Memphis yang sendirian mendengar sebuah suara yang diyakini suara dari Jack Pine. Dengan perasaan takut dan gemetar, Memphis memberanikan diri untuk mencari keberadaannya. Di sana Jack Pine meneror Memphis dengan menyebut-nyebut nama Casey, yaitu seorang sandera yang tewas akibat salah tembak yang dilakukan Memphis dahulu kala. Dan kemudian saat Memphis menemukan Jack Pine dan memukulnya hingga tersungkur. Ternyata ia salah karena yang ia pukul adalah temannya sendiri. Kemudian pimpinan Tree of Liberty mengatakan jika peluru tersebut bukan dari mereka. Itu dikarenakan ukuran yang berbeda meskipun mempunyai kandungan polimer yang sama. Mereka memproduksi peluru sendiri dan tidak bisa mengatakan di mana mendapatkan polimer tersebut. Militia, and that's us. They think that they can create a one world government. They're gonna have another thing coming. Tak disangka Johnson yang nekat datang di tempat ini. Ia datang sendiri dengan mengenakan baju kamuflase serta senjata snipernya. Di siang itu ceritanya Joey, adik si pimpinan kelompok, sedang berlatih menembak. Di sana Bob mengajari cara dan sikap menembak yang baik. Rupanya hal itu ia gunakan untuk mengambil HP-nya secara diam-diam yang telah diambil mereka. Joey yang kesal karena dicemooh kakaknya kemudian segera pergi, dan Bob yang merasa iba mengejarnya dari belakang. Ain't behind a gun. When are you leaving? Di sana kita tahu jika Joey ini masihlah umur 17 tahun. Kemudian Bob mengatakan jika lebih baik di usianya sekarang ia fokus sekolah dan menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan yang ia sukai. Kemudian saat Bob pergi ke belakang untuk buang air, ia tak sengaja menemukan banyak sekali bahan peledak yang mereka sembunyikan. Di mana Bob langsung menghubungi David, agen ATF, untuk segera menyerbu tempat ini karena Bob sudah menemukan bukti kejahatan mereka. Kemudian saat Joe memergoki Bob, pimpinan mereka menghubunginya jika mereka menemukan seorang penyusup, dan kita bisa menebak jika itu adalah si Johnson. You got eyes on Swagger? Goddamn right I do. What's the matter? Di sana Johnson disiksa dan akan dieksekusi. Namun karena Bob tidak ingin jika Johnson tewas, mengatakan jika ia memiliki rencana yang menyenangkan, yaitu menjadikan Johnson sebagai sasaran tembak. Yang kita tahu jika Bob sengaja mengulur waktu sebelum para ATF tersebut datang kemari. I got a better idea. Why don't we have a little fun? Kemudian di rumahnya Memphis menemukan Julie. Di sana ia mengatakan jika ia dan Mary masih dalam keadaan tidak aman karena satu penjahat yaitu Jack Pine sedang mengincar mereka. Dan kemudian Memphis memberikan data-data dari Jack Pine. Tak disangka Julie langsung keluar dan menuju para media yang selalu berada di sekitar rumahnya dan mengatakan
jika suaminya tidak bersalah dan tersangka sebenarnya penembakan Presiden Ukraina adalah Jack Payne, di mana FBI saat ini sedang mengusutnya. Dan agen Memphis sebagai anggota FBI yang berada di sana langsung mendapatkan sorotan dari para media. Pasukan ATF yang dipimpin David telah siap untuk menyerbu kelompok Tree of Liberty. Selain itu, Johnson sekarang sedang diikat dan digiring oleh Bob menuju sebuah pohon besar. Grow up. Di sana ia diikat seperti hewan dan akan dijadikan target tembakan, atau bisa dibilang latihan menembak bagi mereka. $1,625 yards. Kolonel dari ATF yang terbang berhasil ditembak oleh Bob, dan kemudian karena hal itu Bob ditangkap karena telah membocorkan tempat ini kepada ATF, dan pertempuran pun dimulai. Bob kemudian menyelamatkan Joey dan menyuruhnya untuk pergi jauh dari sini. Joey yang membalas budi mengatakan sebuah nama, yaitu O'Brien, di mana orang tersebut yang menjual polimer untuk peluru tersebut. Bob kemudian menyuruh Joey pergi ke sungai dan menyusurinya, dan ia akan bertemu dengan kakaknya di tempat yang aman. Misum yang sedang menikmati pijatan ditelepon John yang mengatakan jika ia gagal membunuh Bob dan ingin keluar dari misi ini. Misum menolaknya dan mengatakan jika kasus ini baru saja dimulai. Sebelum berakhir, Memphis terlihat dimarahi oleh atasannya karena perbuatannya yang sudah sembrono menyebutkan nama Jack Payne kepada media. Sedangkan di siang itu Bob pergi dengan menggunakan motornya untuk mencari tahu siapa itu O'Brien. Film kemudian diakhiri dengan Jack Payne yang berani ke markas FBI, dan tentu saja ia langsung ditangkap. Dan kita menduga jika ini adalah perintah Misum karena ia tidak ingin namanya juga diketahui oleh para media. Dan kemudian film berlanjut ke episode berikutnya.